Halo guys, gimana kabarnya? Baik-baik kan? Sehat-sehat selalu semua. Kembali lagi bersama saya Ilham Wahid di channel YouTube Berita Bola News. Di video kali ini gue akan ngebahas soal peluang timnas Indonesia di Piala Asia dan sekaligus jelang Piala Asia buat timnas Indonesia kayak gimana. Perlu diketahui semua, timnas Indonesia sudah melakukan 3 kali uji coba, yaitu melawan Libya 2 kali uji coba dan Iran kali uji coba. Hasilnya timnas Indonesia sudah kebobolan 11 gol dan 6 kali blunder ya, 6 kali blunder. Melawan Libya di leg pertama kita kebobolan 4 gol, 3 gol diantaranya hasil blunder dari Justin Hebner dan Jordi Amat. Kalau ngomongin dari segi permainan di leg pertama saat melawan Libya, di babak pertama timnas Indonesia bermain sangat jelek dan ada perubahan. Di babak kedua timnas Indonesia bermain sangat bagus dan tampil agresif, namun sayang di babak kedua kita harus kebobolan 3 gol melalui kesalahan lini belakang dan hasil blunder. Terlepas dari itu, menurut gue tidak apa-apa, ini masih laga uji coba dan PR buat Sintayong tuh sangat banyak. Dari segala kekurangannya sangat banyak saat berhadapan dengan Libya. Kita tahu kekurangan timnas Indonesia sangat banyak yang perlu diperbaiki, yaitu dari segi passing timnas Indonesia sangat-sangat ngawur dan jelek dan tidak akurat, tanggung, kurang kencang, dan di lini belakang sering terjadi sebuah kesalahan, miskomunikasi, chemistry masih belum terjalin. Buat Justin Hebner wajar karena dia masih baru bermain ya saat berhadapan Libya di leg pertama. Mungkin di ajang resmi Piala Asia harus dikurang-kurangin blunder dan tidak ada lah terjadi seperti miskomunikasi, blunder-blunder yang tidak perlu, dan itulah banyak banget PR buat Sintayong. Diketahui Sintayong melakukan eksperimen dengan bermain 3 back di lini belakang. Itu menurut gue sangat tidak cocok buat timnas Indonesia. Pasalnya kita sudah cocoknya itu timnas Indonesia bermain dengan 4 back. Kita lihat itulah karena kenapa Sintayong bereksperimen, tapi eksperimennya gagal. Menurut gue harus dibenahi buat Sintayong buat kedepannya ya, apalagi beberapa hari menjelang Piala Asia sangat-sangat tidak disarankan untuk eksperimen-eksperimen seperti itu ya. That's okay, bagus buat para pemain. Dan di leg kedua ada banyak perubahan ya buat timnas Indonesia. Timnas Indonesia di leg kedua bermain sangat bagus dan epic, meskipun passingnya juga masih ngawur, masih mudah kehilangan bola. Hal yang perlu diperhatikan oleh Sintayong, yang perlu diperbaiki adalah mudah kehilangan bola, passing yang ngawur dan tanggung, suka bikin kesalahan. Di lini belakang tetap blunder dan bikin kesalahan. Ini giliran Rizky Ridho ya yang harus blunder. Passingnya sangat tanggung ke kiper tadi, sehingga disambut oleh pemain Libya dan terjadi gol. Nah, ini passing yang tanggung ini yang harus diperbaiki ya buat kedepannya buat timnas Indonesia. Sangat ngawur sekali passingnya. Dari segi permainan timnas Indonesia cukup oke, tapi sayang masih mudah kehilangan bola ya. Tapi cukup oke, bisa bikin 1 gol itu sudah bagus dan perlu ditingkatkan lagi sih. Dan tapi banyak pemain yang sangat harus diperbaiki lagi, terutama buat Ivar Jenner bermain sangat bagus, apalagi saat duel 1 lawan 1 ya, speednya juga oke. Buat Marcelino bermain biasa saja, tidak bermain jelek dan tidak bermain bagus, tapi harus ditingkatkan lagi untuk skillnya. Mungkin buat pemain muda ini masih cukup bisa lah, masih diasah skillnya, masih
mungkin butuh jam terbang aja buat bermain lebih bagus. Tapi dari segi semuanya cukup bagus, dan ada perubahan saat leg pertama dan leg kedua itu sangat-sangat ada perubahan cukup bagus. Dan di uji coba terakhir di Qatar, timnas Indonesia dilibas oleh timnas Iran. Menurut gue ini sangat wajar, pasalnya timnas Iran itu 5 kali di level atas kita, dia berada di rank 21 dunia, jadi wajar kalau timnas Indonesia dilibas 5-0. Tapi kata Sinteyong, 2 gol dari timnas Iran itu berasal dari kesalahan lini belakang. Artinya masih ada kesalahan lini belakang yang terjadi, dan kata Sinteyong itu merupakan blunder dari lini belakang. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh Sinteyong, dan menurutku harus diperbaiki lah buat timnas Indonesia, terutama lini belakang, dimana kita akan ketemu Irak lagi yang di kualifikasi Piala Dunia 2023 kita sudah dilibas 5-1 di Basra, dan 3 gol ya kalau nggak salah, 3 gol itu hasil blunder lini belakang. Kita akan ketemu lagi di Piala Asia 2023. Ini yang menjadi PR buat Sinteyong yang harus diperbaiki. Semoga tidak terjadi lagi di Piala Asia ini bukan ajang resmi. Semoga tidak terjadi lagi lah di buat lini belakang. PR Sinteyong sangat-sangat banyak ya. Pertandingan tersebut sangat-sangat tertutup, dan saya tidak bisa melihat pertandingan tersebut, dan tidak ada live ya di pertandingan tersebut. Jadi ya itu saja mungkin buat pertandingan lawan Iran. Sangat disayangkan ya, 2 gol kebobolan hasil blunder dari lini belakang. Untuk peluang timnas Indonesia sendiri untuk lolos ke babak 16 besar masih terbuka lebar, masih 40% lah untuk lolos ke babak selanjutnya, asalkan tidak terjadi blunder-blunder seperti laga uji coba ya, tidak ada kesalahan buat lini belakang, mungkin masih bisa lolos dan tampil lebih baik saat berhadapan dengan Irak, Vietnam, Jepang. Terutama kita tidak boleh kalah di 2 pertandingan melawan Irak dan Vietnam jika ingin lolos ke babak 16 besar. Dan kita masih satu level dengan Vietnam, artinya kita masih bisa mengalahkan lah Vietnam, masih bisa mencuri poin. Untuk Irak, level Irak tuh di atas kita, tapi kita masih berpeluang bisa mengalahkan, karena saat di kualifikasi Piala Dunia 2023 Irak itu sebenarnya bermain tidak bagus dan tidak jelek juga, artinya sebenarnya timnas kita masih bisa menyaingi timnas Irak lah. Tapi ya itu tadi, banyak kesalahan dan miskomunikasi dari pemain kita ya, terutama blunder yang tidak perlu terjadi. Untuk Jepang sulit sih untuk mengalahkan Jepang, tapi bisa kali ya menahan imbang. Kita saja bisa kalah tipis 2-0 dari Argentina, seharusnya kita juga bisa menahan imbang timnas Jepang. So itu saja buat peluang timnas Indonesia, 40% lah buat lolos ke 16 besar. Masih ada peluang tapi 40%. Timnas Indonesia sudah mengumumkan squad list ya buat tampil di Piala Asia, sebanyak 26 pemain kalau nggak salah sudah akan bermain di Piala Asia. Ada satu perubahan, yaitu Sadil Ramdhani dicoret oleh Sinteyong dan digantikan oleh Adam Alis. Ini sangat mengejutkan ya, setelah Sadil Ramdhani harus dicoret dari skuad timnas buat Piala Asia. Pasalnya Sadil Ramdhani ini merupakan pemain yang sangat penting, apalagi saat berhadapan dengan Filipina kemarin saat kualifikasi Piala Dunia 2026. Gol yang diciptakan timnas Indonesia itu adanya peran dari Sadil Ramdhani ya untuk menyamakan kedudukan di menit ke-70 kalau nggak salah. Ini sangat penting. Jika timnas Indonesia kalah lawan Filipina, maka peluang timnas Indonesia untuk lolos itu sangat-sangat tipis. Meskipun ada
pertandingan, 3 kali pertandingan di kandang ya, itu sangat-sangat tipis. Sebetulnya ini sangat mengejutkan, sangat disayangkan ya buat Sintayong untuk menyoret untuk menyoret Sadil Ramdhani. Pencoretan Sadil Ramdhani oleh Sintayong ini dikarenakan Sadil Ramdhani dianggap tidak bisa bersaing di sektor sayap, tidak bisa menggeser Egy Maulana Fikri dan Witan Sulaiman. Pencoretan Sadil Ramdhani juga tidak sendirian, masih ada Arhan Fikri yang juga dicoret dari timnas Indonesia untuk Piala Asia. Arhan Fikri kesulitan untuk bersaing, untuk menggeser Mark Klok, Ricky Kambuaya, Ivan Jenner, dan Marcelino, karena keempat pemain tersebut sangat bagus bagi timnas Indonesia. Jadi buat Arhan Fikri tidak bisa bersaing di sektor gelandang. So itu saja mungkin dari saya. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalain loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita-berita seputar sepak bola dari saya yang mungkin akan upload hampir setiap hari. Dan jangan lupa saksikan dan dukung timnas Indonesia, perjuangan timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia akan ketemu Irak di laga pertamanya. Dan itu saja. Jangan lupa like video ini jika kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.